Hutan perbatasan itu gelap, hanya diterangi bulan separuh yang menggantung rendah di langit. Kapten Arya berdiri tegak di atas tanah basah, matanya tajam mengawasi batas yang memisahkan Indonesia dan Malaysia. Angin malam membawa aroma lembab dedaunan dan tanah yang baru saja diguyur hujan. Namun, di balik keheningan itu, ada sesuatu yang mengganggu nalurinya, sebuah firasat buruk yang menekan dadanya. Malam itu seharusnya hanya patroli biasa, tetapi laporan dari intelijen menyebutkan adanya pergerakan mencurigakan dari seberang. Arya menggenggam senjatanya lebih erat. Ia tahu, sesuatu akan terjadi. Tiba-tiba, suara keras bergema di tengah malam. Ledakan kecil menghancurkan salah satu patok batas Indonesia, mengirimkan percikan api ke udara. Dari kegelapan, puluhan bayangan muncul, bersenjata lengkap, bergerak cepat dan terlatih. Pasukan Malaysia telah melanggar batas. Tanpa aba-aba, mereka mulai menembak ke arah pasukan Arya. Peluru berdesing di antara pepohonan, memantul dari batang-batang kayu yang kokoh. Teriakan prajurit yang terkena tembakan bercampur dengan pekikan perintah. Arya langsung berlindung di balik pohon besar, matanya menyala penuh amarah. Ini bukan lagi sekadar provokasi, ini adalah deklarasi perang. Tanpa ragu, Arya membalas tembakan. Dengan gerakan gesit, ia menembak satu musuh yang bersembunyi di balik semak-semak, membuat tubuh itu tersungkur tak bernyawa. Namun, musuh terlalu banyak. Prajuritnya mulai terdesak, satu persatu roboh di tanah perbatasan yang seharusnya mereka jaga. Hati Arya terbakar. Dalam benaknya, hanya ada satu tekad, ia tidak akan mundur. Jika harus mati, ia akan mati sebagai prajurit yang mempertahankan tanah airnya. Dengan rahang mengatup dan darah mendidih di nadinya, ia bersumpah, malam ini, perbatasan tidak akan jatuh ke tangan musuh, selama ia masih berdiri. Malam berlalu dalam neraka tembakan. Pasukan Arya yang kalah jumlah mulai kewalahan, sementara musuh terus mendesak dengan strategi yang terkoordinasi. Peluru melesat seperti hujan maut, menghantam batang pohon, menembus tubuh prajurit yang mencoba berlindung. Darah bercampur lumpur, menodai seragam mereka. Arya menekan luka tembak di lengannya, napasnya berat, tetapi matanya tetap menyala penuh determinasi. Ia menoleh ke sekeliling, mayat rekan-rekannya bergelimpangan, sementara beberapa yang masih hidup hanya bisa berlindung tanpa banyak harapan. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, menyapu kabut malam dengan sinar keemasan, tetapi bagi Arya, fajar ini bukan pertanda kemenangan, melainkan awal dari perlawanan terakhir. Tiba-tiba, sebuah ledakan mengguncang tanah. Musuh meledakkan salah satu pos penjagaan, menciptakan lubang besar yang membuat pertahanan semakin rapuh. Seorang prajurit Malaysia berlari mendekat, berusaha menusukkan bayonet ke Arya, tetapi dengan refleks luar biasa, Arya menepis serangan itu dengan sangkurnya, lalu menusukkan bilah dingin itu ke leher musuh. Darah memancar, tetapi Arya tak punya waktu untuk berpikir. Ia meraih senapan musuh yang jatuh, lalu menembakkan peluru ke arah pasukan lawan yang semakin mendekat. Satu persatu mereka tumbang, tetapi jumlah mereka masih terlalu banyak. Komunikasi dengan markas terputus, tidak ada bala bantuan, tidak ada harapan. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, Arya melihat sesuatu yang membuat darahnya bergejolak. Seorang prajurit Malaysia mengangkat bendera negaranya di tanah Indonesia, menancapkannya di atas mayat seorang prajurit Indonesia. Mata Arya memerah, amarahnya meledak. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia berlari menerjang ke tengah medan pertempuran, melepaskan tembakan bertubi-tubi. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keraguan. Jika ini adalah akhir, maka ia akan memastikan bahwa ia tidak akan mati sendirian. Ia adalah Kapten Arya, perwira Kopassus, dan selama ia masih bernapas, tidak ada satupun musuh yang akan meninggalkan perbatasan ini hidup-hidup. Darah menetes dari lengan Arya, bercampur dengan lumpur dan abu dari ledakan yang terus mengguncang hutan perbatasan. Napasnya memburu, tetapi matanya tetap tajam, penuh amarah yang mendidih dalam nadinya.
Tubuhnya terasa berat oleh luka dan kelelahan, namun tekadnya tak tergoyahkan. Pasukan Malaysia mulai menyadari sesuatu, mereka menghadapi lebih dari sekadar seorang perwira biasa. Arya bukan hanya bertarung, ia mengamuk. Seperti harimau yang terkepung, ia bergerak cepat di antara pohon-pohon, menembak dengan presisi mematikan. 3 musuh tumbang dalam hitungan detik, darah mereka membasahi tanah Indonesia yang mereka langgar dengan kesombongan. Namun, jumlah musuh masih terlalu banyak. Mereka mulai mengepung Arya dari segala arah, menembakkan peluru yang menghantam batang pohon dan menciptakan percikan kayu yang berterbangan di sekelilingnya. Dengan gerakan lincah, Arya meluncur ke tanah, menghindari hujan timah panas, lalu melemparkan granat ke arah musuh. Ledakan dahsyat mengguncang malam yang mulai berganti pagi, tubuh musuh terpental, jeritan mereka memenuhi udara. Tapi itu belum cukup. Arya meraih senapan dari musuh yang tergeletak, lalu dengan sisa tenaga, ia berlari menuju pos pertahanan yang telah hancur. Jika ia tetap di sini, ia hanya akan jadi sasaran empuk. Ia harus bertahan, harus membalas. Dari kejauhan, suara-suara musuh semakin mendekat. Mereka mengira Arya sudah kalah, hanya seorang perwira yang lelah dan terluka. Tapi mereka salah besar. Sambil bersandar di balik reruntuhan pos, Arya mengatur napasnya, merasakan denyut nadi yang berpacu kencang. Ia meraba saku seragamnya, menemukan sesuatu, sisa peledak yang bisa menjadi penyelamatnya. Dengan senyum tipis, ia menatap ke depan, ke arah musuh yang semakin mendekat tanpa tahu bahwa kematian telah menunggu mereka. "Kalian ingin perbatasan ini?" gumamnya pelan, tangannya mengaktifkan detonator. "Silakan datang dan ambil, kalau bisa." Ledakan mengguncang tanah perbatasan, menghantam pasukan Malaysia yang bergerak maju. Tubuh-tubuh terlempar ke udara sebelum jatuh dengan suara berdebum mengerikan. Asap hitam membumbung tinggi, bercampur dengan jeritan prajurit yang terbakar oleh panas ledakan. Namun, di antara kekacauan itu, Kapten Arya sudah lenyap seperti bayangan. Dengan luka yang terus mengucurkan darah, ia bergerak cepat ke dalam hutan, menghilang di antara pepohonan yang lebat. Ia tahu, bertahan di tempat terbuka hanya akan mengantarnya pada kematian. Jika ia ingin membalas, ia harus menggunakan medan ini sebagai senjatanya. Pasukan Malaysia yang tersisa mulai menyebar, mencari sosok yang baru saja menghancurkan separuh dari kelompok mereka. Mereka bergerak hati-hati, menyadari bahwa mereka tidak sedang memburu seorang prajurit biasa, tetapi seorang Kopassus yang telah berubah menjadi predator. Dari balik semak-semak, Arya mengamati mereka. Ia menggenggam sangkur erat-erat, menahan napas, lalu menyelinap di antara pepohonan seperti hantu. Saat seorang musuh terpisah dari kelompoknya, Arya bergerak cepat. Dalam sekejap, tangannya menutup mulut pria itu. Sangkur menembus tenggorokannya dengan presisi mematikan. Tanpa suara, tubuh itu ambruk ke tanah, meninggalkan hanya kebisuan malam yang kembali mencekam. Ketakutan mulai merayapi pasukan Malaysia. Mereka sadar ada sesuatu yang salah, mereka yang seharusnya berburu kini menjadi yang diburu. Setiap langkah terasa berat, seakan ada mata yang mengintai dari setiap bayangan. Tiba-tiba, terdengar suara patahan ranting dari belakang mereka. Seorang prajurit menoleh panik, tetapi yang ia lihat hanya kegelapan. Lalu, sebelum sempat berteriak, sesuatu menyergapnya dari kegelapan, menyeretnya ke dalam. Semak-semak, jeritannya tertahan di tenggorokan, dan dalam sekejap, ia pun lenyap. Kini hanya ada keheningan, dan di tengahnya, terdengar suara berbisik, dingin dan penuh ancaman. "Satu persatu, kalian akan jatuh," suara Arya menggema di kegelapan, membuat musuh gemetar. Ini bukan lagi pertempuran biasa, ini adalah perburuan, dan Kapten Arya adalah sang pemangsa. Ketenangan malam kembali pecah oleh suara tembakan liar. Pasukan Malaysia yang tersisa mulai panik, menembak ke segala arah dalam ketakutan. Bayangan di hutan terasa hidup, dan setiap gerakan kecil membuat mereka mencengkeram senjata lebih erat. Mereka kini tahu bahwa mereka tidak sedang melawan pasukan besar,
melainkan hanya satu orang, tapi satu orang ini telah mengubah hutan perbatasan menjadi neraka bagi mereka. Di kejauhan, Kapten Arya berjongkok di balik pohon, mengatur napasnya yang memburu. Luka di lengannya masih berdarah, tetapi adrenalinnya menutupi rasa sakit. Matanya menatap musuh-musuhnya yang kebingungan, mencari celah untuk menyerang. Tanpa suara, Arya berlari ke sisi lain hutan, memancing mereka ke arah yang salah. Ia menyiapkan satu granat terakhirnya, mencabut pin dengan giginya, lalu melemparkannya ke tengah kelompok musuh yang sedang berdiskusi dengan suara gemetar. Ledakan mengguncang malam, tubuh-tubuh terpental, jeritan memenuhi udara. Namun Arya tidak menunggu hasilnya. Dengan gesit, ia menerjang keluar dari persembunyiannya, menembak musuh yang masih berdiri dengan tembakan cepat dan presisi mematikan. Satu peluru ke kepala, satu lagi ke dada. Tubuh mereka ambruk tanpa sempat bereaksi. Dua prajurit tersisa mencoba membalas, tapi Arya sudah lebih dulu bergerak, melompat ke arah mereka dengan sangkur di tangan. Pertarungan jarak dekat pecah dalam keheningan yang brutal. Arya menangkis bayonet lawan dengan sangkurnya, lalu memutar tubuh, menusukkan pisau ke sisi perut musuh. Prajurit itu terbatuk, matanya membelalak sebelum jatuh tersungkur. Yang terakhir mencoba berlari, tetapi Arya tidak membiarkannya pergi. Dengan tangan berlumuran darah, ia meraih senjata terakhirnya, membidik dan menarik pelatuk. Dentuman keras menggema di udara, dan prajurit itu pun jatuh tak bergerak. Hutan kembali sunyi. Napas Arya berat, tubuhnya lelah, tetapi matanya tetap menyala penuh api. Ia seorang diri telah menghabisi satu regu pasukan musuh. Namun ini belum selesai. Masih ada yang harus ia lakukan. Dan selama ia masih berdiri, ia akan memastikan bahwa tidak ada satupun musuh yang bisa keluar hidup-hidup dari tanah Indonesia. Kapten Arya menyandarkan tubuhnya di batang pohon besar, mencoba mengatur napas yang masih memburu. Hutan kini sunyi, hanya suara daun bergesekan diterpa angin yang terdengar. Tapi ia tahu, ini bukan akhir. Masih ada prajurit Malaysia yang tersisa, mungkin pasukan cadangan yang bergerak dari sisi lain perbatasan. Jika mereka menemukan rekan-rekan mereka yang telah tewas, mereka pasti akan memburunya dengan lebih ganas. Arya menyadari bahwa bertahan saja tidak cukup, ia harus mengendalikan medan pertempuran. Dengan cepat, ia mulai memasang jebakan di jalur yang akan dilewati musuh, menggunakan perangkap tali dan ranjau rakitan dari bahan peledak sisa. Jika mereka ingin memburunya, mereka harus siap menghadapi neraka yang telah ia siapkan. Tak lama kemudian, suara langkah berat terdengar mendekat. 10 prajurit Malaysia bergerak hati-hati, senjata terangkat, wajah mereka penuh kewaspadaan. Mereka menemukan mayat rekan-rekan mereka, dan kemarahan terlihat jelas di mata mereka. "Cari dia, jangan biarkan dia lolos," teriak seorang komandan. Mereka mulai menyisir hutan, tapi mereka tidak tahu bahwa Arya sudah menunggu mereka dalam bayangan. Saat seorang prajurit menginjak tali jebakan, terdengar suara klik yang mematikan dalam sekejap. Tombak kayu yang diasah tajam melesat dari sisi kanan, menembus dadanya. Teriakan kesakitan menggema, menciptakan kepanikan di antara mereka. Belum sempat mereka bereaksi, sebuah ranjau rakitan meledak di sisi lain, menghamburkan tanah dan serpihan logam ke tubuh mereka. Ketakutan melanda pasukan Malaysia yang tersisa. Mereka mulai mundur, tetapi perangkap Arya masih menunggu. Seorang prajurit berlari ke arah aman, namun tiba-tiba sebuah tali melilit kakinya, menariknya ke atas hingga tubuhnya tergantung terbalik. Ia meronta-ronta, tetapi sebelum sempat berteriak, Arya muncul dari bayangan, menatapnya dengan mata tajam sebelum mengayunkan sangkur ke lehernya. Sekejap kemudian, tubuh itu terkulai tak bernyawa. Sisanya berlarian panik, namun Arya terus memburu mereka satu persatu, menjadikan hutan ini sebagai medan pembantaian. Kini hanya tinggal satu orang yang tersisa, komandan pasukan Malaysia, yang jatuh terduduk dengan tangan gemetar. Arya berjalan mendekatinya, darah masih menetes dari pisau di tangannya. Dengan suara dingin,
Ia berbisik, katakan pada atasanmu, jangan pernah bermain-main di tanah kami. Lalu, dengan satu tembakan tepat di kepala, pertempuran malam itu pun berakhir. Matahari mulai merangkak naik di ufuk timur, menyinari medan pertempuran yang kini dipenuhi mayat-mayat berseragam loreng Malaysia. Hutan yang semalam penuh letusan senjata kini sunyi, hanya diwarnai suara burung-burung yang kembali bernyanyi seolah tak pernah terjadi pertumpahan darah. Kapten Arya berdiri di tengah kekacauan itu, napasnya masih berat, tubuhnya berlumuran darah, baik darah musuh maupun darahnya sendiri. Luka di lengannya semakin dalam, tapi ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah satu hal, tugasnya telah selesai. Ia telah menghalau para penjajah yang berani menginjak tanah airnya. Namun, saat menoleh ke sekeliling, melihat rekan-rekannya yang gugur di antara dedaunan basah, dadanya terasa sesak. Kemenangan ini bukan tanpa harga. Dengan langkah gontai, Arya berjalan menuju pos penjagaan yang hancur, mencari alat komunikasi yang masih bisa digunakan. Tangannya gemetar saat ia meraih radio yang separuh terbakar. Ia memutar frekuensi darurat, berharap masih ada yang mendengar. Markas, di sini Kapten Arya. Perbatasan aman, musuh telah dihancurkan, tapi kami kehilangan banyak orang. Suaranya serak, penuh kelelahan. Sesaat tak ada jawaban, hanya suara dengung statis dari radio. Lalu, sebuah suara muncul, penuh keterkejutan sekaligus kekaguman. Kapten Arya, kami mengira kalian sudah mati. Bantuan dalam perjalanan. Namun bagi Arya, semua sudah terlambat. Mereka yang gugur tidak bisa kembali, dan ia yang masih hidup harus menanggung beban itu seorang diri. Tak lama, deru helikopter terdengar dari kejauhan, membawa bala bantuan yang seharusnya datang lebih cepat. Arya berdiri diam, membiarkan angin dari baling-baling menyapu wajahnya yang kotor dan penuh luka. Saat prajurit-prajurit Indonesia turun dengan ekspresi terkejut melihat kehancuran di sekitar mereka, seorang perwira berlari menghampiri Arya. Kapten, apa yang terjadi di sini? Arya hanya menatapnya dengan mata kosong sebelum berbisik, perang. Ia menatap perbatasan yang kini kembali tenang, seolah tidak pernah ada darah yang tertumpah di atasnya. Namun bagi Arya, ia tahu lebih baik, di tempat ini, sejarah telah tertulis dengan darah, dan ia adalah saksi hidupnya. Kapten Arya duduk di tepi ranjang rumah sakit lapangan, tubuhnya penuh perban, tapi pikirannya jauh lebih terluka daripada fisiknya. Di sekelilingnya, prajurit-prajurit yang selamat menerima perawatan, sementara beberapa kantong jenazah berjejer di sudut ruangan, membungkus mereka yang tak pernah pulang. Kemenangan telah diraih, tetapi kenapa rasanya begitu hampa? Di kepalanya, ia masih bisa mendengar suara tembakan, jeritan rekan-rekannya, dan wajah-wajah musuh yang ia habisi tanpa ragu. Ia menutup matanya, berharap bayangan itu menghilang, tetapi justru semakin nyata. Ia telah melakukan tugasnya, tetapi di sudut hatinya, ia bertanya, apakah semua ini sepadan? Seorang jenderal memasuki ruangan, diikuti beberapa perwira tinggi. Mereka menatap Arya dengan kagum sekaligus prihatin. Kapten Arya, kau telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Seorang diri, kau mempertahankan perbatasan. Negara akan mengingat jasamu, ujar sang jenderal dengan suara tegas. Arya hanya menatapnya tanpa ekspresi, lalu menghela napas. Mereka yang gugur lebih pantas diingat, jawabnya lirih. Sang jenderal terdiam sejenak, lalu menepuk bahunya. Mereka adalah pahlawan, dan kau juga. Namun Arya tidak merasa seperti itu. Ia bukan pahlawan, ia hanyalah seorang prajurit yang bertahan hidup di neraka, sementara saudara-saudaranya tidak. Malam itu, Arya duduk sendirian di luar tenda medis, menatap langit yang dipenuhi bintang. Hutan tempat ia bertempur masih berdiri tegak di kejauhan, menyimpan semua rahasia dan darah yang telah tumpah. Angin malam berembus lembut, membawa suara-suara samar yang hanya bisa didengar oleh mereka yang telah menyaksikan perang. Ia mengepalkan tangan, berusaha meredam gejolak di dadanya. Ia telah melaksanakan tugasnya, tetapi jiwanya tidak akan pernah sama.
Besok, mungkin ia akan menerima penghargaan, mungkin namanya akan tercatat dalam sejarah. Tapi hanya ia yang tahu kebenarannya, bahwa di balik semua itu, ia hanyalah seorang pria yang kehilangan terlalu banyak demi tanah air yang ia cintai. Upacara penghargaan berlangsung megah di ibu kota. Ribuan orang berkumpul, para pejabat tinggi berdiri dengan gagah, dan media meliput setiap detiknya. Di tengah lapangan utama, Kapten Arya berdiri tegak dalam seragam terbaiknya, tubuhnya tampak pulih, tetapi matanya tetap menyimpan bayangan kelam. Presiden sendiri yang menyematkan medali kehormatan di dadanya, menyebut namanya sebagai pahlawan perbatasan. Tepuk tangan bergemuruh, sorak-sorai menggema. Namun bagi Arya, semua itu terdengar hampa. Di pikirannya, wajah rekan-rekannya yang gugur jauh lebih nyata dibandingkan dengan logam dingin yang kini menggantung di dadanya. Saat semua orang sibuk merayakan kemenangan, seorang wanita paruh baya mendekatinya. Matanya merah, wajahnya penuh duka. Kau yang terakhir melihat anakku, bukan?" Suaranya bergetar, tangannya mencengkeram seragam Arya. Ia mengenali wajah itu, ibu dari salah satu prajurit yang gugur di perbatasan. Arya menatapnya, dan seketika tenggorokannya terasa kering. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin memberi penghiburan, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah, "Maaf, aku tidak bisa menyelamatkannya." Wanita itu menatapnya dengan mata penuh air mata, sebelum akhirnya tersenyum kecil, getir. "Terima kasih, setidaknya dia tidak sendirian saat pergi." Ia pun melangkah pergi, meninggalkan Arya dengan beban yang semakin berat di pundaknya. Malam itu, Arya duduk di balkon kamar hotelnya, memandangi kota yang gemerlap. Semua orang melihatnya sebagai pahlawan, tetapi di dalam hatinya, ia merasa seperti orang berdosa. Ia telah membunuh banyak orang, meskipun mereka adalah musuh. Ia telah kehilangan banyak saudara, meskipun ia yang selamat. Dunia melihatnya sebagai pemenang, tetapi jiwanya merasa seperti pecundang. Ia menggenggam medali di dadanya, lalu mencabutnya dengan kasar. Dengan satu gerakan, ia melemparkannya ke meja, membiarkan benda itu tergeletak tanpa makna. Baginya, perang belum berakhir, karena peperangan yang sesungguhnya ada di dalam dirinya sendiri. Hujan turun deras di atas makam-makam pahlawan, membasahi tanah merah yang masih basah. Kapten Arya berdiri diam, jas hujannya tak mampu menyembunyikan getaran di tangannya. Di depannya, batu nisan-nisan berbaris rapi, masing-masing mengabadikan nama rekan-rekan yang gugur di perbatasan. Ia mengulurkan tangan, menyentuh salah satu batu nisan dengan hati yang berat. "Maaf, aku tidak bisa membawa kalian pulang," suaranya nyaris tenggelam dalam suara hujan. Sejak ia kembali, setiap malam ia dihantui wajah-wajah mereka, sahabat yang tertawa bersamanya, kini terkubur di bawah tanah yang dingin. Seseorang datang mendekat, seorang perwira senior yang pernah menjadi mentornya. Ia menepuk bahu Arya pelan. "Beban itu akan selalu ada, Arya. Kau bisa memilih untuk lari darinya, atau menghadapinya." Arya tidak menjawab, hatinya masih berperang, mencoba menerima bahwa ia masih hidup sementara yang lain telah pergi. Sang perwira menghela napas. "Negara ini butuh orang sepertimu. Tapi yang lebih penting, kau harus menemukan cara untuk tetap hidup, bukan hanya bernapas." Kata-kata itu menusuk Arya lebih dalam daripada peluru manapun. Ia tahu, jika ia terus terjebak dalam bayang-bayang perang, ia tidak akan pernah benar-benar pulang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Arya duduk di kamarnya tanpa seragam, tanpa senjata, hanya dirinya sendiri. Ia menatap refleksi di cermin, bukan lagi Kapten Kopassus yang ditakuti musuh, bukan lagi pahlawan perbatasan. Hanya seorang pria yang mencari alasan untuk tetap melangkah. Dengan napas berat, ia membuka laci dan mengambil kembali medali yang dulu ia buang. Ia menatapnya lama, lalu menggenggamnya erat. Mungkin ia tidak bisa melupakan perang, tapi ia bisa memilih untuk hidup dengan cara yang berbeda. Pelan-pelan, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan terus berjalan." Dan untuk pertama kalinya,
Beban di dadanya terasa sedikit lebih ringan.